dari kelompok 4. Di sini kita akan membahas tentang landasan yuridis pendidikan. Halo, aku Yunialika Permata dengan NIM 2506763. Halo, aku Adelia Syafitri dengan NIM 2500400. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Anastasia Rahman dengan NIM 2510339. Halo semuanya, aku Riantini Rahayu dengan NIM 2506673. Halo semuanya, nama aku Bilqis Azahra dengan NIM 2506983. Nah, kita bertanya, apa dasar hukum di balik sistem pendidikan? Nah, disinilah peran landasan pendidikan. Secara sederhana, yuridis berarti segala sesuatu yang ditinjau dari sisi hukum atau mengikuti aturan yang diakui pemerintah. Aturan ini bisa tertulis seperti undang-undang atau lisan seperti hukum adat. Landasan yuridis pendidikan sendiri adalah seperangkat aturan, konsep, dan nilai hukum yang menjadi fondasi bagi pelaksana pendidikan nasional. Artinya, setiap kebijakan dan praktik pendidikan seharusnya berpegang pada landasan ini. Apa ini penting? Karena bagi para pendidik dan tenaga kependidikan, pengetahuan mengenai landasan yuridis ini memberikan pegangan hukum yang kuat dan sah, memastikan setiap praktik pendidikan yang dilakukan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, landasan ini bukan hanya teori, tetapi fondasi yang menjaga praktik pendidikan tetap aman, terarah, dan profesional. Yang kedua ada landasan yuridis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 bertindak sebagai basic law atau hukum dasar tertulis yang memayungi seluruh dimensi kehidupan bernegara. Dalam konteks pendidikan, terdapat dua pilar konstitusional utama. Yang pertama, pada pasal 31 ayat 1 bertulis bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pasal ini memiliki inti menetapkan bahwa hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar. Pasal 31 ini mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, yaitu pasal 32 yang menekankan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Pendidikan dipandang sebagai proses pembentukan manusia yang beradab, di mana kelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas peserta didik. Yang ketiga yaitu landasan yuridis nomor 20 Undang-Undang tahun 2003 Sisdiknas. Secara sistemik, Undang-Undang Sisdiknas merupakan turunan langsung dari Undang-Undang 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Undang-undang ini mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Potensi apa saja? Yang pertama yaitu spiritual agama, yang kedua yaitu pengendalian diri, yang ketiga kepribadian, yang keempat kecerdasan dan keterampilan. Dengan undang-undang ini, pendidikan nasional dipastikan berakar pada kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Pancasila. Pendidikan nasional tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tetapi juga dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan kementerian sebagai bentuk operasional di lapangan. Peraturan ini bertujuan memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan secara efektif dalam satuan pendidikan. Salah satu implementasi standar pendidikan nasional adalah melalui kebijakan pendanaan pendidikan, khususnya dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Perubahan mekanisme penyaluran dana BOS memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk mengelola dana sesuai dengan kebutuhan real di lapangan, seperti pengadaan sarana dan prasarana sekolah, kegiatan administrasi, serta pengembangan kegiatan akademik maupun non-akademik. Kebijakan ini memberikan sekolah kepercayaan untuk mengatur pengelolaan dana secara mandiri, namun tetap dalam pengawasan pemerintah. Dengan sistem ini, diharapkan penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Selain itu, mekanisme pendanaan ini juga bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh peserta didik serta orang tua, sehingga akses terhadap pendidikan menjadi lebih merata.
Jenjang pendidikan tinggi, transformasi pendanaan dilakukan melalui sistem berbasis 8 indikator kinerja utama atau IKU. Sistem ini menekankan bahwa pendanaan pemerintah tidak hanya didasarkan pada jumlah mahasiswanya saja, tetapi juga pada kualitas dan capaian institusi tersebut. Beberapa indikator tersebut antara lain kelulusan memperoleh pekerjaan yang layak, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar seperti magang atau pertukaran pelajar, serta hasil riset dan karya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari sistem pendanaan berbasis input menjadi berbasis output atau berbasis kinerja. Artinya, kualitas lulusan, relevansi kurikulum, dan kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat menjadi faktor utama dalam penentuan dukungan anggaran pendidikan. Dengan demikian, Standar Pendidikan Nasional melalui peraturan pemerintah tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga mendorong peningkatan mutu dan daya saing pendidikan secara berkelanjutan. Pemerintah saat ini mengusung visi reformasi holistik melalui kebijakan Merdeka Belajar yang terdiri dari berbagai episode transformasi, antara lain yang pertama, otonomi dan inovasi, memberikan kebebasan bagi perguruan tinggi untuk membuka program studi baru dan mempermudah akreditasi. Yang kedua, ada peningkatan kualitas SDM. Melalui program organisasi penggerak dan guru penggerak, pemerintah berfokus pada menciptakan pendidik yang mampu menjadi katalisator, berpikir kritis, serta kreatif dalam membimbing siswa. Yang ketiga, ada transformasi satuan pendidik. Program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan dirancang sebagai model sekolah masa depan yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, yang diukur melalui profil pelajar Pancasila dan kesiapan kerja lulusan vokasi. Landasan yuridis bukan hanya sekedar menghafal pasal, Melainkan memahami janji negara kepada setiap anak bangsa. dengan landasan hukum yang kuat, Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga kebijakan Merdeka Belajar, kita memiliki standar untuk terus menguatkan dan menciptakan pendidikan yang lebih adil. kami kelompok 4, mari kita kawal masa depan pendidikan Indonesia dengan sadar hukum.